Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sholihul Hadi, SAG SPD, adalah warga Desa Karangkonang, Winong, Pati, Jawa Tengah. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sangat urgen terkait dengan upaya penuntasan kasus terkait dengan tuntutan saya kepada saudari IWW Indah Wayu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo, yang melakukan serangkaian tindakan masif terkait dengan pencurian, penggelapan, penadahan, dan aksi persekusi yang dirancang dan direncanakannya dan dilakukannya dengan pihak-pihak. Dalam hal ini saya sudah sampaikan berkali-kali kepada Bapak penyidik dan penegak hukum agar berkoordinasi dalam sangkut paut perkara persekusi, penculikan, perampasan, dan aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme yang dilakukan oleh pihak-pihak. Di antaranya adalah tripartit, yaitu dari dalam sistem di desa Karangkonang, yang kedua adalah di kepolisian, dan yang ketiga adalah di sektor di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, dalam hari ini adalah Koordinator Dinas Tambak Romo dan SD 3 Tambak Romo. Rekomendasi atau keterangan klarifikasi yang akan saya sampaikan adalah sifatnya hanya pertimbangan bahwa kejadian ini adalah benar-benar terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus, di mana kejadian persekusi atau pembalaan atau pemalaan, perampasan, pemerasan, dan aksi membawa kabur anak dan istri seorang lain yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi, sebagaimana yang saya sampaikan berkali-kali, adalah bukan sekedar rumor atau isu saja, tapi ini adalah benar-benar kasus. Hanya saja kami kesulitan dari sudut mana kami harus memberi keterangan. Maka dalam hal ini sudah kami sampaikan berkali-kali kepada penyidik, harusnya atas kasus ini didengarkan kronologisnya dari awal. Jadi sejak dari awal, kasus ini merupakan kasus sindikat perempuan bermasalah di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, di mana kasus ini juga sudah kami koordinasikan di Polsek Winong, Polsek Gabus, dan Polsek Tambak Romo atas keterlibatan dukun atas nama Sri Tomo Tambak Romo dan oknum anggota Polres Pati atas nama Bambang Permadi. Waktu kejadian adalah Bribka sebagai otak, dalang, dan aktor utama jaringan, di mana motif kejadian ini adalah adanya unsur cinta segitiga atau perselingkuhan antara istri saya Indah Wayu Widiawati dengan saudara Bambang Permadi yang terjadi semenjak sekira tahun 2003 atas pengakuan saudara IWW sendiri. Namun karena kami kurang bukti dan hanya mendapatkan keterangan dari masyarakat bahwa saudari IWW ini juga menjalin hubungan backstreet atau hubungan belakang di samping di dalam perkawinan, ini adalah motif utama, sehingga atas kesiapsediaannya saudara Bambang Permadi ini melakukan segala yang diperintahkan, apa yang diminta oleh Indah Wayu Widiawati. Maka dalam hal ini kami meminta pendalaman materi daripada persekusi ini diutamakan. Jangan sampai kasus ini terlepas, dan beberapa hal yang bisa menjadi dasar-dasar pemikiran dan pemilihan kasus ini bisa ditanyakan. Karena unsur-unsur pidana yang tendensius itu tidak bisa dipaksakan atau dipandang bisa jika dipandang bisa menjadi hukum,
rasa keadilan dan rasa kemanusiaan. Yang jelas bahwa mengingat pembiaran yang dilakukan secara masif oleh Dinas Pendidikan Tambak Romo yang berlarut-larut ini, harusnya beberapa pihak menimbang kondisi yang bersangkutan di dalam keadaan bagaimana dan akan dikemanakan resolusi ini tanpa adanya intervensi yang terlalu dalam terhadap persoalan rumah tangga sebagaimana yang disampaikan oleh korban. Sedangkan hal lain yang menjadi pertimbangan saya sampaikan adalah pertimbangan hukum turunan daripada berita acara untuk kepastian pembelaan. Ini kami sudah menyimpan semua berita acara untuk dari kami sendiri dan dari Polda Jawa Tengah maupun Polres Pati meminta agar kasus ini dibuka lebar-lebar, baik dengan jalan musyawarah maupun secara diskusi dan lain sebagainya. Dan pemeriksaan di dalam tingkat penyidikan, maka hanya untuk pemeriksaan tersangka ini, pemeriksaan di tingkat pengadilan, ini seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim, adanya kerugian yang karena perkara lain ini dikenakan tindakan lain karena kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh langkah-langkah ceroboh yang dilakukan oleh penyidik, misalnya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah dan pembiaran setelah berlarut-larut ini menurut hukum termasuk penahanan tanpa ada alasan, di mana ini apakah sesuai koridor atau tidak. Saudara Bambang Permadi melakukan penahanan kepada IWW yang selama 10 tahun berjalan sejak 2010 sampai 2021. Penahanan yang dimaksud lebih lama daripada pidana yang dicontohkan ini adalah suatu pelanggaran yang luar biasa. Maka dalam ini kepada penyidik kami meminta kasus ini dikembangkan. Jadi penyidik ini punya kewajiban baik diminta atau tidak diminta, karena kasus ini sudah viral di media sosial dan saya sampaikan melalui YouTube berdasarkan tanggung jawab saya sebagai korban yang ditelantarkan, yang dikibuli, yang direkayasa oleh Saudari Indah Wahyu Widiawati dan kroni-kroninya. Dalam hal itu adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan oknum-oknum polisi, dan penyidik ini wajib memberi bantuan penyelidikan dan penyidikan kepada penyidik, ya, kepada pelapor juga, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf B. Sejak awal penyidik ini wajib melakukan penyelidikan, wajib memberitahukan tentang perkembangan penyelidikan itu kepada korban maupun penyidik tersebut pada pasal 6 ayat 1 sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang KUHP, di mana penyidik juga di dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana wajib melaporkan hal itu kepada penyidik. Hal itu diperlukan di dalam rangka koordinasi pengawasan ketat di dalam upaya atau proses penegakan hukum. Mengenai laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 dan huruf B disertai dengan berita acara ini, pemeriksaan dikirim kepada penuntut umum jika sudah lengkap. Demikian pun jika perkara pidana tidak diserahkan kepada penuntut umum juga harus dicatat atau ada catatan khusus apa yang menjadi hambatan dan bagaimana bisa kurang lengkap. Apabila penyelidikan di luar daerah hukum ini dilakukan oleh penyidik semula, maka ia wajib didampingi oleh penyidik pembantu dari daerah hukum yang bersangkutan. Pertimbangan itu adalah dengan tindakan lain, yaitu A, penyidikan tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Jadi tidak semua polisi menjadi penyidik. Tidak semua polisi bisa memberi keterangan kepada penyidik karena tidak tugas dan wewenangannya. Yang B adalah tindakan lain yang dimaksud dan selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan. Terus tindakan lainnya adalah tindakan itu patut masuk akal dan termasuk di dalam lingkungan jabatan. Yang D adalah pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Yang E adalah menghormati hak asasi manusia. Ini pertimbangan-pertimbangan kedudukan dan kepangkatan penyidik juga sudah diatur di dalam peraturan pemerintahan, bukan dalam arti buka meja. Ini diselaraskan dan dipertimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum
dan peradilan umum. Menurut tata cara dari suatu proses pidana, peradilan umum pasal 10 ayat 1, pada alinea terakhir Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 sudah jelas disebutkan bahwa pelimpahan wewenang penahanan penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan tertentu yang sangat diperlukan atau terdapat suatu hambatan yang krusial, misalnya sulitnya medan atau penghubung daerah terpencil di tempat yang belum ada penyidiknya, dan atau di dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran. Ini ditemukan adalah keterangannya. Adapun mengenai tindakan lain ialah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti, memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Selanjutnya memperlihatkan kepentingan pembuktian dan pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan di dalam hal masa penahanan atau masa penyelidikan, misalnya ada gangguan fisik atau gangguan jiwa, gangguan mental, keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penyelidikan atau penelitian. Adapun penahanan secara restoratif, penahanan tersangka oleh penyidik, maka tersangka, keluarga, penasihat hukumnya dapat menyatakan keberatan dengan memberikan jaminan atau terhadap penahanan tersebut kepada penyidik maupun kepada instansi yang bersangkutan dengan disertai alasan-alasannya. Pada pasal ini menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap orang, mencegah kekeliruan atau opsi yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan untuk penyitaan benda tersebut yang telah dilakukan sebagaimana yang dimaksud. Bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh ahli, misalnya kedokteran atau dokter ini adalah dokter kehakiman, ini menjadi keterangan, ya, menjadi bukti, disebut ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh kehakiman itu tadi dengan keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter biasa, bukan ahli kedokteran kehakiman, disebut keterangan saja. Alasan-alasan tertentu atau alasan baru yang diperoleh dari penyidik penuntut yang berasal dari keterangan tersangka atau saksi atau benda atau petunjuk yang baru kemudian diketahui dapat dijadikan fatsum tambahan atau menjadi alasan baru. Dalam hal kasus Indah Wahyudiawati yang diculik dan dibawa kabur oleh Bambang Permadi tersebut, ini adalah merupakan konspirasi besar. Konspirasi besar yang mana tindak pidana itu dianggap mempunyai sangkut paut antara kejadian satu dengan yang lain. Ini namanya konspirasi. Jadi tindak pidana yang dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain ini konspirasi. Apabila tindak pidana tersebut dapat dilakukan yaitu oleh satu orang atau lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan. Ini pertimbangan urgensi kasus. Yang B adalah merupakan satu ujung pelaksanaan atau perikatan permufakatan jahat settingan yang dibuat mereka sebelumnya. Jadi pelaku lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda. Jadi kejadian persekusi yang terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus itu pertama terjadi, tetapi sebelumnya itu sudah ada rentetan kejadian sebelumnya, yaitu di selatan posisi SMP 1 Gabus itu korban sudah dihadang oleh beberapa orang, diantaranya adalah Bambang Permadi dan Besut. Juga kejadian persekusi dilakukan di depan Masjid Mojolawaran Gabus, yaitu gang untuk keluar ke jalan besar setelah kami keluar dari rumah Kiai Haji Mukhid. Selanjutnya kejadian tersebut juga terjadi di Jalan Minto Rahayu sampai dalam, ya, sampai di dalam itu 4 orang membawa celurit badai akan menghabisi nyawa saudara Soliwadi. Lalu terjadi di Jalan Sugian sampai dengan Kebun Lampang, di mana Soliwadi dihadang di Jalan Sugian tadi, dianiaya beberapa orang, ya. Itu pelaku utamanya adalah Jayus Setianto, oknum
Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo waktu itu karena sakit hati belum mendapatkan setoran atau gratifikasi berupa uang, meminta uang sekitar 65 juta sampai 100 juta untuk penempatan, ya. Dan terakhir minta 45 juta untuk penempatan saudari IWW di SD 3 Tambak Romo. Jadi saudara Jayus Setianto ini sambil memukuli kepala korban menyampaikan meminta uang sejumlah tersebut, kalau tidak maka istrinya akan hilang. Jadi kemungkinan besar atas hilangnya saudari IWW ini adalah prakarsa daripada Jayus Setianto. Jadi kepolisian wajib mengetahui bahwa peran serta Jayus Setianto ini kuat, entah di belakangnya siapa lagi, karena Jayus Setianto ini kepala dinas yang saat itu kuat kewenangannya di dalam membuat keputusan atau tindakan. Pertimbangan lainnya adalah sangkut paut tindakan yang dilakukan oleh IWW. Kejahatan saudara IWW kepada keluarganya sendiri ini juga patut menjadi pertimbangan khusus dan penelusuran lagi, karena merupakan satu rangkaian pelaksanaan perbuatan permufakatan jahat, ya, manipulasi, money laundry, ya, dan juga menghilangkan barang bukti. Ini pelakunya jelas adalah Indah Wayudiawati bekerja sama dengan sindikatnya. Yang C adalah oleh seorang atau lain yang dengan maksud mendapat alat atau motif jabatan yang akan dipergunakan untuk melakukan tindakan pidana atau menghindarkan diri dari pemidanaan. Ini adalah sebuah hal yang belum bisa kita lanjutkan. Karena apa? Rekayasa yang dilakukan oleh Indah Wayudiawati ini sangat masif, sehingga keterangan-keterangan yang perlu dihimpun diantaranya adalah membaca situasi dan melihat apakah ini persepsi atau ini adalah kejadian khusus, maka diperlukan netralitas dan asimilasi rehabilitatif terhadap korban. Dalam hal ini kami juga sampaikan bahwa saudari IWW, ya, sebelum melakukan aksi persekusi dan kabur dari rumah ini pada tahun 2011, yaitu satu, meninggalkan tanggungan banyak utang borek baik di BRI, BKK maupun dan lain sebagainya, mengagunkan dengan melakukan agunan sertifikat sawah, yaitu sawah keluarga di Pati, ya, dengan cara membuat nota palsu atau kwitansi palsu atau pemalsuan kwitansi yang ditandatangannya sendiri. Yang kedua adalah BMT Fastabik Rp 20 juta, ya, agunan taspen Ibu Asih dan emas berlian Ibu Asih, sertifikat bangunan rumah, semua diborkan oleh saudara Indah Wayudiawati. Yang ketiga adalah menggadekan gelang kalung daripada ibu kami, yaitu 13 jutaan sampai 20 jutaan, juga mengemplang uang bantuan desa lelang, yaitu sekitar 54 juta rupiah, yang seharusnya dia menjadi bendara untuk melaksanakan tugas bagaimana yang diperintahkan. Yang keempat adalah meninggalkan sejumlah tanggungan utang, ya, meninggalkan tanggungan sejumlah utang. Dalam hal ini adalah kepada saudara Sadio Rp 85 juta, saudara Kasnadi 12 juta, dan Samiono ini senilai 35 juta, dan Ulaji 20 juta. Entah ini mungkin kemungkinan besar juga meninggalkan utang di saudara Mulyadi dan menggelapkan bantuan kambing KUB bersama-sama dengan PKBM Paranggardo. Yang kelima, saudara IW meninggalkan utang di BKK Pati Kota sebesar 40 juta. Dan setelah mendapatkan uang 40 juta dari situ juga di BKK dan Fastabik Gabus waktu itu. Yang keenam, saudari WW ini mengambil lagi di BKK Gabus 25 juta di akhir tahun 2012 dengan cara mendengkul daripada tanda tangan suaminya. Terus yang ketujuh adalah dengan saudara JB ini menggelap uang RT 65 juta. Alasannya adalah untuk memasukkan saudara SH untuk ikut di dalam kontestasi. Meninggalkan utang senilai 140 juta di sebuah koperasi swasta. Terus
Utang di BTPN Pati sekitar 35 juta dengan agunan borok adalah tunjangan gaji pensiun daripada ibu saya dan bapak saya, yang yaitu saudara IW juga mengibuli adik saya senilai 40 juta dan ipar saya 45 juta, sekitar 85 juta. Utang kepada Mul Yati atau Lek Mul sekitar 78 juta, utang ke Lek Joko sekitar 25 juta, membobol koperasi Dharma sekitar 115 juta untuk waktu itu adalah untuk arisan-arisan itu, ngibuli Pak Dahlan Istanto atau menipu kepala sekolahnya sendiri, menurut keterangan kepala sekolah sendiri loh ini, sekitar 50 juta. Dalam laporan keluarga Pak Dahlan adalah 50 juta. Ini mohon untuk dilakukan pengembangan. Ngibuli ibu saya dengan menjual sawah seakan-akan ada transaksi khusus 200 juta, cek bon lalu semua sertifikat dibawa atau kabur dan dengan gendaannya. Jadi ini tolong diselidiki otak kejadian tersangkanya, terutama adalah peran serta Supawatin dan Sri Tomo. Kita juga sudah menyampaikan kasus ini juga adalah sebagai data sementara yang diketahui selama tersangka masih bersama dengan korban sewaktu di Winong, dan sebelum ada ketok palu perceraian selesai 2016, barangkali ada teman-teman atau rekan-rekan lainnya yang menjadi korban daripada ulah sikap tindakan saudara IWW, barangkali setelah kabur 2011 sampai 2021 ini masih menanggung banyak utang dan menggunakan borok nama-nama orang lain, baik suaminya maupun nama orang lain. Gugat cerai putus, maka semua tanggungan utang akan ditanggung oleh saudara IWW sendiri dan bukan lagi tanggungan saudara suaminya. Jadi semua transaksi apapun setelah ini sama sekali sudah bukan tanggungan atau tanggung jawab saudara IWW. Bahwa perlu diketahui semua pihak bahwa semua sepak terjang saudara IWW sudah kami laporkan kepada kepolisian. Jadi kami tidak ada dosa apapun, tidak pegang dosa. Ini masih ada babak selanjutnya dan babak-babak lain yang bisa dikembangkan oleh bapak-bapak di kepolisian terkait kasus dugaan maladministrasi di instansi Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Maka akan kejadian ini kami bisa minta berkoordinasi dengan Bapak Hanjar Yanti Selungkap, Bapak Juhari Kayen, Bapak Akhwan dan Bapak Bianto Kayen, yang kami percaya di dalam hal ini untuk dapat ditindaklanjuti dengan berbagai macam motif dan pihak terkait dengan Dinas Pendidikan Tambak Romo dan upaya penyelesaiannya, yaitu klarifikasi penanganan keluhan, yaitu berupa kesepakatan bersama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia ya dengan Kompolnas, juga nanti dengan Irwasda. Kompolnas ini menerima asli surat pengaduan perilaku anggota Polres Pati Polda Jawa Tengah dari saudara SAG tersebut. Intinya mengadu menyampaikan permohonan bantuan penanganan atas dugaan penyalahgunaan wewenang, meresahkan masyarakat, aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme, dan membawa lari istri seorang lain yang dilakukan oleh oknum polisi atas nama Bribka Bambang Permati, anggota Polres Pati, dengan keterangan fotokopi surat lampir. Kompolnas berharap Irwasda dan Kabid Propam Polda Jawa Tengah menindaklanjuti pengaduan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberi penjelasan yang memadai tentang perkembangan penanganannya sampai sekarang belum jelas. Juga pengaduan kami sampaikan kepada Propam Polda Jawa Tengah melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu pada 17 September 2013 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menerima surat pengaduan yang disampaikan pada intinya mengadukan tentang tindakan kekerasan, pengancaman, pemerasan, dan arogan yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati yang bernama Bribka Bambang Permati, di mana oknum tersebut juga membawa lari istri sang pengadu yang bernama IWW. Atas tindakan tersebut, pengadu telah melaporkan kepada Polres Pati maupun Propos Polda Jawa Tengah, namun diduga ada pembiaran dan ditutup-tutupi sampai dengan sekarang. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai kewenangan Komnas yang diatur pada pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang HAM, kami meminta untuk semua pihak memperhatikan
pengaduan yang dimaksud untuk memeriksa kebenaran ya dugaan yang ada. Apabila terbukti maka agar segera menindak oknum tersebut sesuai ketentuan hukum berlaku. Selain itu memberi penjelasan mengenai masalah ini serta tindak lanjutnya yang telah dilakukan dan mengupayakan penyelesaiannya. Untuk mempermudah Komnas HAM di dalam pemeriksaan, kami sampaikan bahwa hak pengadu untuk mendapatkan keadilan ini dijamin Undang-Undang Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, gugatan, dan perkara pidana dalam perdata maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas, tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif dan oleh hakim yang jujur, adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Demikian semua saya sampaikan untuk menjadi perhatian dan pentingnya kerjasama yang baik. Kami sampaikan terima kasih. Diketahui tembusan Komnas HAM, ya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Subkomisi ya Pemantauan dan Penyelidikan Koordinator Natalius Pigai, dan juga kami sampaikan kepada Kompolnas, ini anggota adalah Supriyadi Cut Ali. Tembusan jelas Menko Polhukam selaku Kompolnas, Kapolri, Irwasum Polri, Seskompolnas, Kabdiv Propam Polri, Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Pati Polda Jawa Tengah, dan kami selaku pengadu. Demikian hal ini saya sampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak bahwa tidak bisa kita main hakim sendiri, karena kasus ini opsinya sudah jelas, yaitu terkait dengan diterimanya laporan dari korban namun sampai sekarang belum ada titik terang. Maka himbauan kami dalam hal ini kronologis adalah Polres Pati diminta ungkap adanya dugaan kejahatan ras dan persekusi yang dilakukan oleh Bambang Permadi tersebut. Kami sudah menyerahkan kasus ini, menyampaikan kasus ini untuk di vendor atau ditangani oleh Hartini dari KUB Arum Taylor, yaitu agar mendesak Polres Pati untuk segera mengungkap misteri kasus perampasan, aksi begal, penculikan, pemerasan yang dilakukan oleh gerombolan sindikat kepada korban yaitu Solihul Hadi pada tahun 2011. Pelaku-pelakunya harus diusut tuntas. Karena dengan bergulirnya waktu dan mandeknya penelusuran kasus ini, seolah-olah kasus ini ditutup-tutupi secara bersama dan memalukan bersama karena adanya unsur kidnapping dan human trafficking, penculikan dan perdagangan manusia, dan adanya unsur pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi atas nama Bribka BP yang seharusnya menjadi pengayom, pelindung, dan penjaga keamanan masyarakat. Maka KUB Arum Taylor juga menyayangkan akan lambatnya penanganan kasus serius ini, yaitu persekusi, pencelaan, dan penculikan dan penterlantaran atas anak dan istri orang lain, juga penahanan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Bambang Permadi sejak kejadian Mojolawaran Gabus cek 2011. Adapun pengembangan kasus dan motif kejadian ini diserahkan sepenuhnya kepada Reskrim Polres Pati agar dijadikan perhatian utama bahwa aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme, dan intimidasi yang dilakukan Bribka Bambang Permadi ini penelitiannya mengaku kesulit karena melapor di tingkat Polsek, Polres. Untuk saat ini mengharap meminta agar Reskrim Mabes Polri turun langsung di Pati dan memerintahkan upaya pengungkapan selebar-lebarnya kasus serupa, yaitu selebar kasus persekusi, perampasan, penculikan, ya perjudian, dan penculikan anak di bawah umur istri korban yang terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus, Pati. TKP tepat di Jalan Gang depan Masjid Mojolawaran Gabus jam 11.30 malam hari. Keterangan korban yang dihimpun sepulang dari silaturahmi di rumah Haji Mokid ini, sepatutnya kasus ini dikembangkan, dan pada waktu itu saudari IWW memang diduga mempersiapkan, karena waktu itu menyebut-nyebut nama seorang anggota dewan atas nama Story, menyebut nama Jayo Setianto, namun yang Bambang Permadi ini belum disebutkan, melainkan nama Bambang Permadi ini muncul belakangan,
setelah kami melakukan penyelidikan, penelusuran, bahkan kami melamar menjadi seorang guru di wilayah Gabus hanya untuk mendapatkan keterangan tersebut. Jadi intinya sepulang dari silaturahmi di rumah Bapak Mukhid, kami bertiga naik sepeda motor Suprafit. Nah, tepat di jalan pertigaan Suprafit ini dihadang oleh sebuah komplotan, ya. Lalu dari komplotan itu 3 mobil, diantaranya adalah APV Krem, terus Espas yang sudah rusak, dan satu lagi adalah Avanza warna merah yang dari belakangnya sudah dekok ini menghadang, berhenti di jalan depan masjid, lalu keluar orang-orang yang berbadan tegap, spek dan sterek, ini langsung mencengkiwing dan mencangking leher kerah baju saya dan memukuli saya berkali-kali, menyeret kami dari rumah, ya, dari depan jalan itu ke rumah kosong, di rumah entah siapa di situ. Kami diinterogasi seolah-olah kami sebagai penjahat besar, dan saudara Bambang Bermadi ini nantang-nantang akan membawa saya sebagai korban dibawa ke Polres Pati atau akan dibawa ke Polsek Gabus, yang intinya kami disuruh menyediakan 86, ya, biar kasus ini tidak diteliti dan sebagainya. Bambang Permadi seolah-olah memotret-motret saya gitu, terus mengambil semua dompet dan seluruh berkas saya, juga mengambil tas, 3 handphone saya. Di TKP dia mengintimidasi saya dengan kata-kata kasar dan tidak mengenakkan, dan memberi saran, bojo iku ora usah digawa nang ndi-ndi. Wong lanang iki tanggung jawab, ora oleh nang kuburan-kuburan.